Presiden memanggil ex-Menkyu di era Presiden SBY, Khatib Basri ke istana. Apa maknanya pemanggilan itu kita akan bahas bersama narasumber yang saat ini sudah terhubung secara daring. Juru bicara Partai Gerindra Bahtra Banong. Selamat malam, Mas Bahtra. Selamat malam, Mbak. Ya, Mas Bahtra, ini kan meskipun tadi disampaikan oleh Pak Khatib bahwa pertemuan dengan Presiden Prabowo ke istana hanya membahas soal isu dan juga tantangan ekonomi saat ini. Tapi apakah betul hanya sekadar itu saja? Terkait soal pemanggilan, tentu para tokoh-tokoh bangsa yang dianggap berkompeten, terus apalagi Pak Khatib kan memang bagian dari anggota Dewan Ekonomi Nasional ya, yang kemudian dipimpin oleh Pak Luhut, dan tentu Pak Presiden ingin mendengarkan masukan dari berbagai pihak, dan ini kan bukan kali ini aja Pak Presiden memanggil para tokoh-tokoh bangsa kita atau para pihak dianggap punya pengalaman atau punya kompetensi tertentu dalam bidang tertentu, terus kemudian dipanggil ke istana, dimintai pendapat, dimintai pandangan, berbicara mengenai situasi bangsa yang akhir-akhir ini yang kita saksikan. Jadi barangkali kita harus berterima kasih juga kepada Pak Presiden yang walaupun beliau presiden tetapi tetap mau mendengarkan masukan berbagai pihak, mau mendengarkan masukan dari berbagai kalangan atau para tokoh-tokoh kita untuk kemudian dijadikan acuan dalam hal mengambil kebijakan. Ya, tapi kan pertemuan Dewan Ekonomi Nasional ini bertepatan juga dengan situasi ekonomi yang saat ini dianggap sedang kurang kondusif dan kemudian juga di tengah kencangnya isu reshuffle. Apakah kedatangan Khatib Basri, ex-Menkyu di zaman Presiden SBY dan juga Budi Gunadi Sadikin ini memperkuat sinyal reshuffle itu? Ya, semua pihak barangkali boleh berpandangan ya, atau boleh berasumsi bahwa tapi kan soal terkait sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa menyangkut soal reshuffle kabinet kan hanya presiden yang tahu ya, Ya. dan memang itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi kita tidak boleh berasumsi atau berandai-andai karena kapanpun sebetulnya kalau presiden mau melakukan reshuffle, dan itu kan hak prerogatif beliau. Jadi sewaktu-waktu kan memang presiden lumrah untuk melakukan pergantian atau reshuffle. Kalau misalnya Pak Presiden menganggap bahwa ada yang dianggap dalam kabinetnya belum maksimal bekerja, ya kan presiden boleh-boleh saja misalnya. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Dan selama ini juga kan dari siapapun presidennya kan misalnya mau reshuffle kapanpun kan ya tergantung dari apa tentu keinginan atau misalnya kemauan Pak Presiden, dan itu Ya. sepenuhnya kita serahkan kepada Pak Presiden. Oke, berarti Anda mau katakan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan pergantian menteri dalam waktu dekat ya? Iya, kita tidak boleh berasumsi ya, karena ada pergantian atau tidak adanya pergantian itu tergantung lagi-lagi kemauan atau apa, kan usernya kan Pak Presiden. Ya. Kalau misalnya dianggap, tapi sampai sejauh ini kan kita belum mendengar ya, dan Istana juga sudah menyampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara beberapa waktu yang lalu pada saat kongres di DPR, menyatakan bahwa belum ada pergantian kan. Tetapi kalau misalnya besok pun atau lusa pun presiden mau menggantikan, itu sah-sah aja dan lumrah-lumrah aja sebagai seorang presiden misalnya yang ingin melakukan evaluasi kinerja terhadap kabinetnya setiap saat, setiap waktu. Itu hanya beliau yang apa namanya, yang tahu, dan bahwa publik Ya. misalnya melakukan penilaian atau memberikan pandangan, dan itu boleh-boleh saja dalam apalagi di era demokrasi yang kita jalani di Indonesia ini. Kan selama ini ya publik boleh menerka-nerka lah atau mengira-ngira, tetapi lagi-lagi kan apapun yang terjadi nanti kan itu adalah tentu presiden yang bisa tahu. Kita pun dari luar, walaupun saya misalnya dari Partai Gerindra, Ya. kebetulan Pak Presiden adalah ketua umum kami juga Betul. tidak punya kewenangan tentu Ya. untuk apa namanya mencari tahu kapan presiden mau melakukan pergantian atau melakukan reshuffle. Tidak boleh berasumsi publik, Partai Gerindra juga tidak punya kewenangan untuk menentukan apa maksud kedatangan kedua tokoh tadi ke istana, tapi sebagai Partai Gerindra, Anda memaknainya apa arti kedatangan Khatib Basri dan juga Budi Gunadi Sadikin ke istana? Apalagi kalau hanya untuk membahas soal ekonomi, kenapa Menteri Purbaya tidak hadir? Ya, setiap saat kan Pak Presiden kita lihat ya, kita bersyukur punya presiden seperti Pak Prabowo yang memang secara wise, secara bijak,
dalam beberapa kali momentum kita menyaksikan bahwa beliau selalu meminta pandangan dari berbagai pihak ya. Di beberapa waktu yang lalu kan kita sering menyaksikan bukan hanya dipanggil ke istana ya, bahkan memanggil tokoh-tokoh ke Hambalang dalam rangka berdiskusi, dan itu banyak kalangan yang sering diajak oleh beliau. Kita punya apa namanya, kesyukuran kita punya presiden yang mau mendengarkan masukan publik, yang mau mendengarkan masukan dari berbagai pihak tentunya terkait soal situasi bangsa kita dari berbagai macam perspektif, apakah itu soal penegakan hukum, apakah itu soal bagaimana masalah ekonomi kita, bagaimana masalah sosial politik, dan itu sering dilakukan, dan itu lumrah ya dalam dalam beberapa terakhir ini yang dilakukan oleh Pak Presiden, memanggil para tokoh-tokoh bangsa yang dianggap punya kompetensi, yang dianggap punya pengalaman yang memadai, dan bahkan mungkin yang dianggap bahwa pernah punya pengalaman di kabinet, terus kemudian beliau ingin berdiskusi terkait situasi kekinian, dan menurut hemat saya itu hal yang wajar lah. Oke, tapi kalau menurut Anda nih Mas Bahtra, kalau melihat latar belakang Khatib Basri kemudian juga Budi Gunadi Sadikin, apakah kedua tokoh ini secara latar belakang cocok untuk menjadi pembantu presiden di sektor ekonomi? Kalau soal cocok-cocok ya, buktinya Pak Budi Guna Guna apa namanya, Gunadi Sadikin kan sekarang udah jadi menterinya Pak Presiden, berarti Ya. secara kecocokan kan pasti tentu Pak Presiden juga nyaman bekerja sama dengan apa namanya, Pak Budi Gunadi kan, karena Ya. beliau juga sekarang masih menteri kan. Jadi cocok-cocok aja kalau soal kecocokan Ya, ini, yang cocok tapi kalau logi ini ya kan. spesifik di sektor ekonomi? Kalau spesifik mengenai kan kedua tokoh ini kan juga punya, tentu kita tahu bersama ya bahwa memang latar belakangnya di bidang itu. Jadi kalau misalnya dipanggil untuk dimintai pendapat, dimintai pandangan, dimintai masukan, berarti kan itu sesuatu yang sangat wajar dalam situasi yang kita tahu sendiri bahwa geopolitik kita, geoekonomi kita yang sedang tidak apa namanya, unpredictable, dan itu sesuatu yang sangat wajar lah beliau kedua tokoh kita ini dimintai pandangan terkait soal apa namanya, kondisi ekonomi kekinian. Oke, berarti Anda mengonfirmasi bahwa Budi Gunadi Sadikin pun datang ke istana untuk membahas soal ekonomi ya, Mas Bahtra, karena kan seperti yang dijelaskan kepada wartawan, Pak Budi bilang hanya untuk memenuhi besok diminta untuk mendampingi presiden saja urusan Kementerian Kesehatan. Tapi secara Ya, clear, karena beliau kan pembantu presiden ya, tentu banyak hal yang didiskusikan ya terkait terutama mungkin juga terkait soal apa namanya, jabatan beliau sekarang ini kan beliau Menteri Kesehatan. Ya barangkali juga beliau meminta masukan dari apa namanya, soal karena kan Pak Prabowo sekarang lagi gencar juga bagaimana membangun puskesmas-puskesmas di pelosok-pelosok. Nah, bisa jadi juga Pak Budi sebagai Menkes dimintai apa namanya, update report sudah sejauh mana misalnya apa namanya, perkembangan yang kita tahu sendiri Pak Presiden pernah berpidato mengenai soal pembangunan apa namanya, fasilitas kesehatan sampai di pelosok-pelosok, bahwa misalnya Pak Budi karena beliau punya latar belakang ekonomi juga, terus kemudian dimintai pandangan soal ekonomi, kan itu menurut hemat saya itu adalah sesuatu yang wajar juga, karena kan ya namanya berdiskusi kan ya boleh aja kan, banyak hal yang tentu yang dibahas sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Budi Gunadi tadi, bahwa selain mungkin diminta menemani Pak Presiden ya ya. kan untuk meresmikan ini fasilitas kesehatan, tetapi di sisi lain juga ya mungkin kan dianggap bahwa punya kompetensi juga di bidang lain, dan dianggap berdiskusi tentang hal-hal lain juga tentunya kan. Oke, Mas Bahtra saat ini juga sudah terhubung atau bergabung lewat saluran Zoom Ekonom Indef, Abra Talatov. Saya akan ke Mas Abra terlebih dahulu. Mas Abra, hari ini Khatib Basri dan juga Budi Gunadi Sadikin ke istana. Anda melihatnya seperti apa itu? Apakah itu memperkuat sinyal pergantian menteri dalam waktu dekat? Ya Mbak Dian, jadi memang tentu publik kan belakangan ini mendengar ya adanya rumor bahwa ada kemungkinan reshuffle di posisi Kementerian Keuangan, ya Menteri Keuangan, di tengah situasi tekanan nilai tukar rupiah dan juga di pasar modal kita yang makin berat gitu ya dalam satu minggu sampai 1 bulan terakhir. Tetapi memang pertanyaan besarnya sebetulnya, kalaupun nanti Menteri Keuangan diganti, ya, kira-kira
perubahan kebijakan apa yang paling fundamental akan dilakukan gitu. Jadi saya melihat bahwa sepertinya publik maupun investor tidak akan hanya melihat dari sosok Menteri Keuangan yang baru, Ya. tetapi adalah reform apa yang akan menjadi prioritas utama ya sosok Menteri Keuangan yang baru yang membedakan dibandingkan dengan Pak Purbaya gitu. Karena kalau kita bicara track record ya, Ya. ataupun mungkin kapasitas dari Pak Khatib Basri maupun dari Pak Budi Gunadi, itu semua orang masing-masing punya preferensi ya. Ada plus minus, ada juga latar belakang memperkuat nilai tambah dari masing-masing sosok tersebut. Tetapi apa yang membedakan ini saya pikir yang paling sulit yang bisa ditangkap oleh publik, apalagi misalnya Pak Budi Gunadi, kita juga belum pernah mendengar kira-kira statement dari beliau apa yang menjadi persoalan dasar tekanan terhadap nilai tukar rupiah ya maupun juga di pasar modal dan apa yang akan dilakukan. Nah, kalau Pak Khatib Basri mungkin dalam beberapa kesempatan sudah sering menyampaikan, bahkan di hari ini pun di siang hari sudah menyampaikan kan kira-kira resep apa yang akan dilakukan atau yang perlu dilakukan oleh Menteri Keuangan gitu Mbak. Jadi ini mungkin saya melihat barangkali pemerintah ya ini kayak semacam tes the water aja gitu Mbak, melihat bagaimana respon publik dan memang kebetulan tadi sampai penutupan pasar modal dan juga nilai tukar rupiah kita juga punya sentimen positif Mbak, ya kan? Pasar modal kita menguat sampai 7%, rupiah kita juga bahkan bisa sedikit di bawah 18.000 rupiah. Nah, tetapi perlu diingat ya, kuatnya pasar modal maupun nilai tukar rupiah kita pada sore hari tadi ya, kemarin, itu juga ada faktor kebijakan Bank Indonesia ya yang menaikkan BI rate. Ya, dan kenaikan BI rate itu juga dilakukan secara mendadak, artinya bukan dilakukan di rapat RDG bulanan yang secara rutin, tapi RDG mingguan. Itu juga cukup mengejutkan, walaupun sebetulnya kenaikan BI rate di luar jadwal rutin RDG bulanan itu pernah dilakukan di tahun-tahun lalu gitu, tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang di satu situasi kondisi yang memaksa Bank Indonesia perlu untuk melakukan kenaikan BI rate. Artinya juga tidak bisa hanya dilihat dari faktor adanya rumor mengenai terjadinya pergantian posisi Menteri Keuangan yang baru, gitu Mbak Dian. Ya, tapi itu menarik juga, Mas Abra, kalau artinya Anda mau katakan Presiden memang sengaja memanggil tokoh-tokoh seperti Khatib Basri atau Budi Gunadi Sadikin ini untuk mengetes pasar begitu ya, karena melihat situasi saat ini. Kita tahu bahwa ekonomi saat ini sedang dilanda ketidakpastian begitu. Jadi Presiden Prabowo Subianto mau membangun kembali kepercayaan pasar begitu dengan memanggil tokoh-tokoh baru? Ya, saya melihat ini menjadi salah satu cara ya bagaimana respon dari pasar, kemudian melihat kira-kira nanti kan di dalam media sosial maupun di pasar sendiri seperti apa pandangan-pandangan mengenai plus minus dari masing-masing kandidat tadi. Kan ini perlu ditangkap juga aspirasi dari seluruh pihak, termasuk juga saya pikir yang paling penting bukan hanya pasar, tapi respon politik. Itu saya pikir menjadi hal yang menjadi pertimbangan utama juga oleh Presiden ya, karena kan apalagi nih Menteri Keuangan ini kan menjadi posisi yang paling strategis yang perlu ataupun harus diterima secara bulat oleh seluruh partai-partai politik gitu Mbak. Ya. Jadi saya pikir yang paling penting bukan hanya penerimaan dari pasar masyarakat, tetapi juga bagaimana respon dari seluruh stakeholders politik. Nah, karena ini kan akan mempengaruhi banyak hal ya terkait dengan rancangan kebijakan fiskal kita ke depan. Nah, itu dan juga bagaimana melihat sosok Menteri Keuangan baru ini apakah memang dianggap akan cukup progresif dan berani dalam tanda kutip ya untuk memberikan masukan-masukan yang lebih konstruktif kepada Presiden, artinya akan melihat sejauh mana APBN kita tantangannya ke depan, ekonomi kita seperti apa ujiannya, dan akan mau secara terbuka dan berani memberikan fakta-fakta yang ada gitu kepada Presiden, dan juga akan berani melakukan evaluasi ya secara utuh bahwa kebijakan atau program-program strategis Presiden yang selama 1 sampai 1,5 tahun dilalui ini apa saja yang memang perlu
diperbaiki bahkan dirombak secara total gitu, Mbak. Ya. Nah, saya pikir itu juga akan dilihat. Kalau dari pengamatan Anda bisa tidak dua orang ini menjadi pihak yang kemudian berani memberi masukan kepada presiden terkait dengan situasi ekonomi saat ini dan berani mengambil keputusan-keputusan ekonomi, atau apakah dua orang ini menurut Anda menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi baru di sektor ekonomi? Ya, saya melihat bahwa ya kedua orang ini kan ya tentu kita bicara dari sisi kapasitas kompetensi ya di bidang ekonomi, pemahaman dan pengalaman mereka di bidang sektor ekonomi. Kedua juga tentu dari aspek beban politik. Artinya kan kita juga tidak bisa menurut mata bagaimana masing-masing kandidat ini apakah juga sejauh mana afiliasi politiknya, kemudian juga preferensi politik, ya sehingga mereka pada akhirnya bicara berani atau tidak berani itu kan bicara dari apakah mereka punya beban politik gitu, Mbak. Nah, saya melihat bahwa kedua sosok ini relatif ya memiliki apa namanya kemerdekaan politik. Jadi mereka juga saya melihat ya berani-berani aja gitu akan bicara dengan Pak Presiden. Justru keberanian itu harus disampaikan sejak awal sebelum dipilih menjadi presiden, sebelum jadi Menteri Keuangan gitu, Mbak. Oke. Jadi yang akan menjadi concern mereka ya list-list masalah dan juga usulan-usulan rekomendasi ya arah perubahan kebijakan ke depan itu seperti apa akan saya membayangkan akan disampaikan akan didiskusikan ya akan diperdebatkan kepada presiden tuh sebelum betul-betul presiden yakin bahwa ini akan menjadi resep yang manjur yang tidak punya resiko politik yang tinggi dan juga secara ekonomi ini tetap akan mendukung target-target makroekonomi Indonesia ke depan gitu, Mbak. Oke, saya lempar ke Mas Bahtra. Bagaimana respons politiknya Mas Bahtra kalau misalnya ada nama-nama baru yang menduduki Kementerian Keuangan? Karena tadi kan secara pasar ini responnya positif. Nah, bagaimana kalau respons politik? Ya, kita tidak bisa menyederhanakan sesuatu bahwa karena pemanggilan Pak Budi Gunadi, terus kemudian Pak Khatib Basri, itu penyebabnya respon pasar kemudian hari ini misalnya IHSG kita naik 7% lebih, terus kemudian rupiah kita menguat sekitar 130 basis poin. Kalau saya melihatnya bahwa pengaruh sentimen pasar yang positif hari ini tentu juga tidak bisa kita lepaskan hasil dari koordinasi antara Gubernur Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan yang kemudian dilakukan rapat koordinasi itu di DPR yang kemudian dikomandoi oleh Pak Profesor Supmi Dasko Ahmad. Ya. Saya boleh mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Dasko selama 2 hari berturut-turut, mulai dari rapat koordinasi antara bagaimana kebijakan fiskal dan moneter kita harus dimasifkan, terus kemudian yang kedua, pada saat misalnya kalau kita cermati ya, Pak Dasko kemudian bersama Menteri Menteri SDM, terus kemudian bersama Badan Pengelola BUMN kita Pak Doni, itu juga menjadi salah satu faktor penyebab bahwa tadi ini kemudian IHSG kita melonjak naik sampai 7% lebih. Dan kemudian kalau kita mau melihat bahwa apa yang dilakukan oleh BI menaikkan suku bunga atau BI rate kita yang kurang lebih kira-kira dinaikkan sekitar 0,25 poin, kemudian itu juga bisa menjadi penyebab kenapa misalnya rupiah kita menguat hari ini. Jadi tidak bisa kita berpandangan bahwa hanya karena pemanggilan Pak Khatib Basri, kemudian Pak Budi Gunadi ini yang membuat respon pasar secara positif. Jadi harus rangkaiannya tentu harus kita cermati bersama ya, bahwa ini pemerintah terus melakukan upaya bersama DPR untuk bagaimana melihat agar respon pasar bisa lebih positif, karena kan memang situasi kita kan tentu tidak dipengaruhi hanya kondisi internal kita, tetapi ada pengaruh faktor eksternal atau pengaruh global yang kita lihat bahwa itu sangat dominan di saat situasi geopolitik ataupun geoekonomi kita yang sampai hari ini tidak ada penyelesaian, dan kita bisa mengatakan itu unpredictable. Jadi itulah semua pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan dari efek situasi global itu. Tapi yang paling pasti saya mengatakan bahwa yakin dan percaya bahwa Pak Presiden terus mencari
formulasi yang terbaik agar selain program-program prioritas pemerintah yang dianggap tentu bisa menggerakkan roda perekonomian kita di bawah, saya agak mau menggeser sedikit bahwa sebenarnya kalau MBG ini berjalan maksimal itu juga bisa menopang pertumbuhan perekonomian kita. Kenapa? Karena kalau kita cermati mengambil sampel bahwa crash misalnya di tahun 98 itu kan yang banyak membantu kita, menopang kita adalah UMKM. Nah, kalau program prioritas Presiden Prabowo ini, baik itu MBG, baik itu Koperasi Merah Putih, begitupun Sekolah Rakyat. MBG ini kan bayangkan Mbak ya, sekarang kan sudah hampir 30.000 dapur lebih. Bayangkan kalau 30 dapur lebih ini mengambil bahan baku dari para petani kita, dari para penelayan kita, para peternak kita, sumber telurnya di sana, belum lagi dari sayurannya dari para petani kita. Berapa banyak UMKM yang bisa dihidupkan. Nah, UMKM itulah yang kemudian bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita secara nasional karena di sana ada perputaran uang yang begitu besar. Jadi termasuk makan bergizi itu jangan kita lihat dari sisi memberi makannya saja, tapi efek domino dari ekonominya juga harus kita pertimbangkan. Dan saya pikir inilah yang terus dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo agar bagaimana mengatasi situasi ekonomi yang tentu tidak mudah ya. Kalau kita lihat kan kita berkaca bahwa yang mengalami situasi seperti ini kan bukan hanya Indonesia, banyak negara-negara lain yang mengalami hal yang sama terkait soal pelemahan mata uang, terus kemudian bagaimana para investor mungkin di beberapa negara juga banyak menarik dananya sehingga itulah yang menimbulkan IHSG kita bergejolak. Belum lagi peristiwa MSCI ya yang kita tahu sendiri bahwa itu sangat mengganggu pasar modal kita di beberapa bulan yang lalu. Jadi banyak sekali indikator-indikatornya yang bisa kita jadikan pelajaran dari situasi itu. Oke, kita akan membahas soal itu, Mas Batra, soal tantangan ekonomi masa kini, tapi nanti saya juga akan tanya soal pernyataan Mas Abra tadi soal sosok Menteri Keuangan itu dibutuhkan yang berani, kemudian juga memiliki kemerdekaan politik. Apakah Anda setuju dengan itu? Tapi tahan dulu, kita masih akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo memanggil mantan Menteri Keuangan sekaligus anggota Dewan Ekonomi Nasional, Khatib Basri, ke Istana Merdeka Jakarta. Khatib diminta memberi masukan soal kondisi ekonomi negara. Bapak juga dipanggil, punya otoritas juga. Boleh berbagi dong, ini pembahasannya apa? Khatib bilang ia menyampaikan pandangan soal kondisi ekonomi, salah satunya resiko kenaikan harga-harga akibat pelemahan rupiah. Selain itu pertemuan membahas langkah-langkah pemerintah, diantaranya soal efisiensi program MBG. Presiden Prabowo memanggil Khatib ke istana di tengah isu yang menyebut namanya masuk bursa calon Menteri Keuangan menggantikan Purbayayudi Sadewa. Tadi kami juga membahas tentunya perkembangan situasi terakhir, situasi makro yang berkaitan dengan kondisi sekarang, dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah. Apa yang harus dilakukan termasuk juga untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu diantaranya di dalam kaitan dengan MBG. Sebelum bertemu Presiden Prabowo, Khatib Basri sempat memberi tanggapan soal isu dirinya akan masuk kabinet. Pak Santer akan masuk. Masa? Iya, kabinet itu, Gus, kabinet. Tanggapannya Pak gimana Pak? Enggak tahu. Awas jatuh loh. Jatuh. Minta Pak. Ini berarti nanti pertemuan. Nggak, di Harvard itu libur sekarang. Sama Pak Luhut bareng. Bukan empat mata. Lagi libur sekolah. Bukan empat mata. Ya. Ya, Enggak, membahas ini bareng Pak ekonomi Luhut. juga. Kan Iya. pemerintah. Tak hanya Khatib Basri yang dipanggil Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga ke istana. Budi Gunadi membantah ditawari posisi Menteri Keuangan. Besok diajak ke Krui, Lampung Barat. Mau ikut nggak? Resmiin rumah sakit. Ingin mengunjungi besok pagi. Apa?
Oh itu kan kata situ. Tapi kalau ditunjuk Bapak siap nggak Pak? Kenapa? Kalau ditunjuk Bapak siap nggak? Sekarang masih jadi Menkes. Masih jadi Menkes. Kan banyak di publik. Ya banyak Pak yang minta Bapak untuk naik. Dengan latar belakang Pak ini gimana Pak? Tanggapan Kayaknya udah agak lupa deh saya. Udah agak lama jadi dirut mandiri. Kenapa? ada tawaran jadi menteri, ada nggak tawaran itu tadi? Apa? Tawaran jadi menteri ada nggak Pak? Atau ngomong Udah jadi menteri, udah jadi menteri. Breaking News Kompas TV masih bersama ekonom Indef, Abra Talatov, dan juru bicara Partai Gerindra, Batra Banong. Saya mau ke Mas Abra Talatov terlebih dahulu. Mas Abra, rupiah kan sempat menyentuh level terendahnya sepanjang sejarah. Kalau saya tidak salah itu sampai 18.200 per dolar Amerika Serikat. Nah, apakah menurut Anda pergantian Menteri Keuangan ini hal yang krusial untuk mendongkrak rupiah kembali menguat? Iya, paling tidak ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh pasar ya untuk dalam konteks melihat arah kebijakan ekonomi ke depan itu apakah akan ada perubahan secara drastis dan fundamental. Tetapi tentu perbaikan nilai tukar rupiah kita bukan hanya tadi di awal saya katakan dan juga Pak Berta sampaikan bukan hanya dituntun dari sentimen yang muncul akibat adanya rencana pergantian sosok Menteri Keuangan, tetapi juga dari sisi fundamental ekonomi, maksud dari sisi bagaimana kinerja ekonomi kita ya konteksnya adalah neraca pembayaran Indonesia kita, kemudian juga dari sisi bagaimana daya beli masyarakat dan yang juga penting adalah bagaimana kebijakan sisi moneter, Mbak. Itu juga nggak bisa dilepaskan karena Sabtu lalu ketika ada pertemuan antara Gubernur BI dan Menteri Keuangan difasilitasi oleh Pak Sufmi Dasko di DPR, kan juga ada dua kesepakatan, di mana kesepakatan itu merupakan respon jangka pendek kedua otoritas untuk meningkatkan trust dari pasar, yaitu pertama adalah adanya komitmen untuk akan menaikkan imbal hasil instrumen SBN maupun SRBI dan diwujudkan hari ini dengan menaikkan BI rate. Yang kedua juga adanya komitmen untuk terus meningkatkan likuiditas di pasar. Nah, itu juga menjadi salah satu kebijakan jangka pendek yang turut direspon positif oleh pasar, Mbak. Kedua adalah kemarin juga telah dilakukan pertemuan DPR dengan bank-bank himbara yang dalam konteks ingin menunjukkan adanya upaya untuk lebih aktif lagi memperkuat pasar modal kita dengan adanya rencana buyback saham karena menganggap bahwa fundamental ekonomi kita masih kuat dan juga prospek dari pasar modal kita juga masih akan positif. Nah, itu juga menjadi sentimen tambahan, Mbak, sentimen positif tambahan terhadap perbaikan nilai tukar rupiah kita maupun pasar modal kita di hari Senin kemarin. Oke, tidak hanya sosok Menteri Keuangan saja, tapi juga kinerja ekonomi akan menjadi sentimen positif begitu ya, ataupun negatif yang akan menggerakkan ekonomi kita. Saya mau lempar ke Mas Batra soal pertanyaan sebelum jeda tadi, Mas Batra, setujukah Anda bahwa sosok yang tepat menduduki posisi Menteri Keuangan adalah sosok yang berani dan kemudian juga merdeka secara politik? Ya kalau itu tentu ya Pak Presiden yang bisa menjawab ya, tapi yang pasti bahwa tentu siapapun yang diambil pembantu oleh Pak Presiden punya pandangan bahwa pastilah bisa ditugasi untuk mengurusi hal-hal yang memang dianggap bahwa layak ditempatkan di posisi itu. Tetapi kalau soal misalnya harus terbebas dari dikelompok-kelompokkan begitu, karena kan kita juga tidak bisa mohon maaf ya Mbak ya, selama ini kan juga kita melihat bahwa dari partai politik juga kan banyak kader-kader partai politik, ada teknokrat di sana yang bagus-bagus kinerjanya, jadi tidak boleh kita mengkotomi sesuatu bahwa begitu dia misalnya berafiliasi sama partai tertentu, terus kemudian mereka nggak independen, terus kemudian mereka tidak bisa profesional untuk bekerja sebagaimana apa yang diberikan tugas oleh Pak Presiden. Yang menurut hemat saya adalah siapapun anak bangsa yang ditugasi ya tentu dia harus
bekerja keras, kemudian mengabdikan dirinya dalam rangka sesuai dengan amanah dan tugas yang diberi oleh Pak Presiden. Oke, Mas Abra, ketika Anda mengatakan bahwa baiknya sosok orang yang menduduki posisi Menteri Keuangan adalah orang yang berani, apakah Anda mau mengevaluasi bahwa Menteri Keuangan saat ini kurang cukup berani mengambil keputusan-keputusan ekonomi? Memang agak cukup banyak dimensinya ya Mbak ya untuk mengatakan apakah Pak Purbaya ini dianggap sudah cukup punya keluasan dalam menentukan arah kebijakan fiskal, dan yang kedua juga apakah Pak Purbaya termasuk sosok yang cukup akomodatif terhadap seluruh aspirasi dari partai-partai politik. Nah, tentu melihatnya nggak bisa hitam putih ya, karena kan Pak Purbaya ini paling tidak kesan yang muncul ya adalah betul-betul tangan kanannya Pak Prabowo. Artinya terlihat bahwa Pak Purbaya akan mengeksekusi apapun yang menjadi garis komando kebijakan strategis Pak Presiden. Salah satunya adalah MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Dan dalam beberapa kesempatan saya melihat Pak Purbaya cukup hati-hati untuk merespon ataupun mengomentari ya adanya isu-isu mengenai MBG maupun KDMP. Tentu kita bisa melihat jejak digital yang bagaimana Pak Purbaya merespon berbagai isu-isu tersebut, bahkan juga terkait dengan adanya wacana waktu itu pemangkasan dana MBG. Kan Pak Purbaya kita lihat sangat hati-hati sekali, Mbak. Ya. Gitu. Jadi itu menurut bacaan saya memang jadi salah satu indikator apakah Pak Purbaya termasuk sosok yang dikatakan punya keberanian dan kemerdekaan ya secara pandangan untuk bisa memberikan masukan yang lebih progresif kepada Presiden. Dan ya tentu tadi Pak Bahtera mengatakan sangat wajar bahwa sosok Menteri Keuangan apalagi akan dipilih menjadi orang yang dianggap loyal terhadap target-target Pak Presiden. Tetapi patut ingat bahwa ini adalah posisi Menteri Keuangan di mana juga tentunya dipandang sebagai posisi yang paling vital yang perlu mendapatkan konsensus politik, karena kita bicara di situ adalah APBN, era APBN. Kemudian juga rencana misalnya apakah pemerintah membutuhkan tambahan defisit ya ketika terjadi tekanan terhadap APBN kita ya, di tahun lalu ya kita ingat betul ketika terjadi perang Israel-Iran, ketika terjadi tekanan terhadap harga minyak mentah dunia, kan muncul berbagai perdebatan ya ataupun diskursus mengenai apakah defisit APBN kita akan jebol lebih dari 3%. Kemudian pemerintah menampilkan beberapa skenario bahwa defisit APBN kita akan punya potensi tembus lebih dari 3% terhadap PDB. Nah, tetapi kan berbagai simulasi itu tentunya akan bisa dieksekusi ketika terjadi konsensus politik. Nah, saya pikir tidak bisa dinafikan bahwa tetap sosok Menteri Keuangan ya entah itu Pak Purbaya dipertahankan ataupun diganti harus bisa mengakomodir, harus bisa lebih banyak mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari seluruh elemen partai politik, bukan hanya di level pusat saya pikir, tetapi juga sekarang tantangannya akan lebih besar bagaimana mendengar juga aspirasi dari stakeholders politik di daerah-daerah, karena ada kaitannya dengan APBD pemerintah daerah dan lain sebagainya, Mbak. Oke, soal dipertahankan atau diganti, saya mau ke Mas Bahtera. Mas Bahtera, kalau kita ingat kan Presiden Prabowo sempat bilang begitu ya, kalau bicara ekonomi nasional, tinggal lihat saja Pak Purbaya. Kalau dia masih bisa senyum, artinya ekonomi kita baik-baik saja. Nah, akhir-akhir ini Pak Purbaya kayaknya kurang bisa senyum. Mas Bahtera, apakah itu tandanya di tengah situasi seperti itu kemudian Presiden memanggil Khatib Basri dan juga Budi Gunadi Sadikin, itu menjadi tanda bahwa memang perlu ada penyegaran di tubuh Kementerian Keuangan misalnya? Masih Pak Purbaya tadi di DPR masih tersenyum kok. Walaupun kita menyaksikan, saya agak dulu di paling belakang tadi, saya melihatnya beliau masih tersenyum. Berarti masih tersenyum? Masih tersenyum. Ya mungkin pada saat mbaknya Pak Purbaya disorot kamera di situasi misalnya yang nggak tersenyum, jadi dianggap nggak tersenyum. Tapi kita lihat Pak Purbaya masih masih tersenyum dan masih seperti biasa. Artinya kan ya mungkin masih itu menandakan bahwa, dan memang kan kalau kita lihat ya bahwa situasi ekonomi kita kan
sering disampaikan oleh Pak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita masih bagus, rasio utang kita masih dianggap masih rendah. Terus fiskal kita kalau kita lihat itu kan masih dari apa namanya posisi aman lah, masih sampai beberapa bulan 6 bulan ke depan juga masih oke-oke aja. Artinya itu menandakan bahwa sebetulnya dari sisi fundamental ekonomi kita masih sangat cukup baik. Nah, tentu memang dalam situasi yang apa namanya tekanan global yang kita tahu sendiri ya, memang kita harus hadapi bersama secara penuh dengan kekompakan. Artinya baik yang teman-teman yang tim ekonomi yang di fiskal ataupun di monitor apa namanya harus sering sering rajin-rajin mungkin berkolaborasi sehingga itu juga bisa menimbulkan kepercayaan publik dan akhirnya kan pasar pasti merespon positif kalau misalnya yang bergerak di fiskal sama moneter ini sering berkoordinasi dan sekarang kan sudah dimasifkan ya, sudah dilakukan dan Pak Dasko juga sudah memulai itu dari pimpinan DPR, terus kemudian mengajak kementerian lembaga terutama yang terkait dengan apa namanya yang bagian ekonomi kita ya. Artinya kan ke depan barangkali apalagi dan sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat memang perlu formula-formula sehingga bisa mengatasi situasi yang kita anggap bahwa ada nilai tukar yang apa namanya tidak stabil ini dan kemudian bagaimana kondisi IHSG kita yang beberapa hari terakhir ini terus turun, tapi jangan lupa ya karena bahwa itu kan tidak dipengaruhi oleh apa namanya 1 atau 2 segmen saja, tapi itu dipengaruhi oleh banyak situasi sehingga apa namanya terjadilah yang kita saksikan hari ini. Nah, kalau kita melihat bahwa sebenarnya kan BI juga sudah mulai melakukan tindakan yang lebih konkret ya, misalnya tadi menaikkan apa namanya BI rate-nya, terus kemudian mudah-mudahan dan itu kan kalau BI rate itu kan kalau saya tidak salah ya kita kan masih sangat rendah tuh dihitungnya karena kan dalam beberapa tahun ini kan baru juga dinaikkan tidak seberapa dinaikkan ya mungkin ke depan juga misalnya masih ada formula-formula yang harus diambil secara konkret oleh BI terus kemudian itu bisa membuat respon pasar makin positif. Oke, di istana juga Pak Khatib Basri mengatakan bahwa ada 3 tugas utama Menteri Keuangan yaitu menambah pendapatan, kemudian mengurangi biaya, kemudian juga meminjam. That simple, itu kata Khatib Basri. Apakah itu tepat? Kita akan membahasnya usai jeda, tetaplah di Breaking News Kompas TV.